Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami Jamaah Khusus Dewan Masjid Indonesia 2019 alhamdulillah mendapatkan satu kehormatan untuk bisa mewakili jamaah Dewan Masjid Indonesia untuk melihat ataupun memilih mewakili jamaah untuk memilih kambing yang akan digunakan untuk bayar dam. Nah, bayar dam itu adalah denda jikalau kita melakukan pelanggaran atau mengambil haji tamattu. Mengambil haji tamattu berarti 1 ekor kambing. Dan jika ada pelanggaran, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan wajib haji, maka akan didenda 1 ekor kambing. Nah, terima kasih nih, kita langsung bicara aja ya sama salah seorang pengurus daripada nih Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Uzaifa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Nah, ini luar biasa teknik yang digunakan dari Dewan Masjid Indonesia datang lebih awal daripada jamaah lain untuk memilih kambing. Gimana? Jadi insya Allah kita memilih kambing. Adapun penyembelihan insya Allah kita akan lakukan sesuai dengan sunnah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 11 Zulhijjah insya Allah. Jadi kita tidak sembelih sebelum hari nahar, tapi kita sembelih setelah hari nahar. Setelah hari nahar. Insya Allah. Dan memilihnya dari awal supaya kita bisa lebih puas. Betul sekali. Dan jamaah bisa senang karena dalam penyembelihan carilah hewan yang baik, yang terbaik sebagai persembahan kepada Allah. Jamaah itu tadi persiapan Idul Adha di sana ya. Di Indonesia juga sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Jadi gimana, udah disiapin belum kendaraan-kendaraan untuk di akhiratnya? Insya Allah. Insya Allah sudah ya. Dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi Ustadz Maulana. Pertanyaannya adalah, coba tadi tebak ada berapa ekor kambing yang ada di belakang Ustadz Maulana? Berapa Bu? Berapa? Ibu ini tahu, ibu ini tahu. Ibu tahu, berapa, Bu? coba ada berapa? Banyak. Banyak. Oke, coba kita lanjut lagi tausiahnya ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema yang sangat menarik sekali pagi hari ini. Jodoh untuk anak perempuanku. Bintang tamunya ada Dinar Candy dan juga Haji Acep. Boleh untuk tepuk tangannya dong? Boleh? Tepuk tangannya. Boleh. Saya sampai berlibet nih gara-gara ngitungin kambing yang ada di sana tuh. Ini Dinar Candy. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau dong. Apa? Pak Ustadz, Dinar mau nanya dong. Mangga. Apa dong? Kan apa namanya tuh sekarang masih banyak ya orang tua yang suka jodoh-jodohin anaknya. Padahal kan yang ngejalanin tuh nantinya kita bukan orang tuanya. Tapi mereka tuh suka kayak egois, kayak mementingkan dirinya sendiri buat kayak maksa gitu dijodohin. Jadi aku suka nih sama anak ini atau sama anak kerabat aku nikahin kamu sama ini, kayak suka ngotot gitu. Itu Oh, gitu? gimana Pak Ustadz ya? Sebentar. Bapak egois kah? Enggak, bukan bapak. Oh, bukan. Bapak. Kirain itu curhatan loh. Enggak, teman-teman di Teman-teman, tetangga temannya gitu. pasti yang sebelahnya itu ya? Bukan ya? Bukan, Kak Sony. Oke, kalau gitu akan langsung dijawab dengan tausiah oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan Ustadz. Makasih Bang Sony. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih zaman gak sih? Sekarang kayak zamannya Siti Nurbaya gitu ya. Seorang ayah mencarikan jodoh untuk anaknya dan maksa-maksa kepada Datuk Maringgi, begitu ya? Maka saya katakan kita harus melihatnya secara objektif. Di tengah. Karena saya berdiri di tengah sekarang. Apa yang dimaksud dengan objektif di sini? Jangan dari sudut pandang subjektif. Wah ini harus ini. Sehingga ayah terjebak kepada yang disebut dengan wali mujbar. Wali mujbar ini akhirnya dia memaksa anaknya gitu kan, kemudian untuk menikah. Dalam bab fikih ada sebenarnya pembahasan wali mujbar, tetapi nah ini yang harus kita lihat. Karena belakangan hari ini bukan karena faktor din, lidinihi, bukan karena agamanya. Karena faktor yang lain yang bisa jadi karena latar belakang. Tahu nggak latar belakang? Teh Candy, Dinar Candy, tahu nggak latar belakang? Latar belakang kayak orang kaya gitu. Latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Ya ampun. Itu dia, kadang-kadang orang tua itu ngelihatnya. Nah enggak, bukan begitu. Latar belakang itu adalah bagaimana nasabnya ini. Apakah orang baik? Karena tadi, takhayyarul linutafikum. Pilihkan untuk anak-anak kita yang terbaik. Karena bibit bebet bobot itu pasti nanti akan menurun. Karenanya kata Imamul Ghazali, disebutkan kata beliau begini, kalau seandainya hanya paras yang menjadi targetku untuk menikahi seorang wanita, bukan karena agamanya, khawatir begitu Allah karuniakan aku anak,
nanti kecerdasannya, maaf, ikut ibunya, yang maaf secara IQ-nya jongkok, tapi secara paras ikut bapaknya katanya. Ini kan ciloko 2 kali gitu ya. Ya, makanya di sini pentingnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tradisi orang-orang beriman, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Jadi adakan musyawarah karena dalam urusan yang penting di agama kita ada 2. Gini teh ya. Yang pertama adalah istikharah. Tembak itu ke langit, minta petunjuk dari Allah. Allahumma inni astakhiruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan istisyarah. Ini hablum minan nasnya. Ayah bertanya kepada anaknya. Nih, ayah punya jago nih. Ya kan? Ayah punya calon. Jago bukan ayam. Ya, Kang Daud bilang gitu. Ya, ayah punya ini. Gimana kira-kira? Akhlaknya begini. Anak Pak Haji itu tetangga. Terus kata anaknya, itu mah teman main aku kecil. Enggak ada masalah. Itu namanya apa? Hemat segalanya, ya kan? Nggak usah pakai iring-iringan, nggak usah pakai forader. Kalau ternyata, memang ternyata jodohnya adalah dekat rumah kita. Karena begini dulu tradisi para salafus salih, akhirnya ada judul dalam sebuah kajian sirah, besanan yuk, gitu. Kenapa? Karena mungkin baik bebet-bebet bobotnya tadi, sehingga agamanya yang menjadi patokan pertama kali untuk calon ya menantu kita. Tapi kalau yang kedua tadi, seandainya dia memaksakan, nah ini yang tidak boleh. Karena betul apa yang dikatakan, yang akan menjalani 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam sepekan, itu adalah anaknya. Andai dia tidak didasari karena cinta kasih, karena Allah Subhanahu wa taala, berat nantinya. Berapa banyak yang akhirnya bubar di tengah jalan. Betul ya? Yang dipilihkan Rasulullah SAW saja, walaupun ini memang adalah hikmahnya besar. Bagaimana Zaid untuk Zainab bintu Jahash dipilihkan Rasul. Tapi Rasulullah tidak otoriter. Rasulullah itu bermusyawarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan walaupun ceritanya akan turun banyak syariat yang Allah akan turunkan kepada umat ini, akhirnya pisah itu. Zaid dengan Zainab. Hikmahnya apa? Karena ini anak angkat Rasulullah, maka Allah ingin turunkan syariat boleh menikahi istri, mantan istri anak angkat kita. Gitu ya. Nah, karena anak angkat bukan mahram. Sehingga akhirnya di situ turun syariat. Yang ingin saya katakan, orang sekelas Zaid, orang sekelas Zainab, setakwa mereka dipilihkan oleh Rasul SAW bisa saja mengalami hal yang secara manusia akhirnya divorce atau berpisah. Bagaimana dengan orang yang memaksa? Rasulullah tidak ada paksaan, ini memaksa. Dan pastinya nanti hidup di bawah tekanan dan paksaan tidak akan baik. Karena apa? Berdampak secara psikis dan psikologis gitu. Jadi kalau dipaksain nggak boleh, tapi mengarahkan ke yang baik boleh ya? Mengajak musyawarah, musyawarah. diarahkan silahkan. Nanti anaknya yang akan menimbang juga. Gitu Masya kira-kira. Allah. Ustadz Ahmad Ridwan terima kasih, tapi jangan kemana-mana dulu. Di sini aja? Di sini aja, karena Siap. kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Siap, itu siap. indah. Saya juga mau manggil guru-guru saya, Ustadz Syam dan juga Ustazah Lulung untuk maju ke depan. Jamaah! Yeay! Semangat ya, belajar lagi ya. Masya Allah. Berikut ini adalah pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yang pertama ada dari @elputri_Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Saya boleh nanya nggak Ustadz? Anak saya 8 bulan yang lalu pulang ke surga. Dia sempat melihat dunia cuma 2 hari Ustadz. Saat diberitahu dokter kalau anak saya sudah nggak bisa diselamatkan, saya cuma bisa berucap ya Allah. Bukan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan saya langsung pingsan. Apakah saya masih bisa mendapat syafaat dari anak saya Ustadz? Mohon penjelasannya ya Ustadz, terima kasih. Bagaimana Ustadz Syam? Baik, kehilangan seorang anak, apalagi seorang ibu 9 bulan di dalam kandungannya, kemudian sang anak keluar, begitu dia sangat lega, begitu dia sangat cinta sama anaknya, tetapi ternyata Allah lebih cinta terhadap anaknya. Ibu mana yang tidak sakit hati ya Bu ya? Pasti ketika mendapatkan musibah seperti ini, jarang mungkin yang bisa dikatakan langsung sabar. Tapi Masya Allah, ibu tadi yang bertanya langsung mengatakan, ya Allah, mungkin itu bagian daripada sabar. Sabar itu apa? Kita mampu untuk teriak marah kepada Allah, tapi ternyata kita menahannya. Tidak harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, walaupun itu kalimah thayyibah. Karena sebenarnya sabar itu ada di hati kita. Sabar itu ada di hati kita. Dan insya Allah ini seperti kisah daripada seorang syekh
Syekh Malik bin Dinar, di mana Syekh Malik bin Dinar ini kehilangan anaknya. Justru karena ujian ini Malik bin Dinar menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang sufi. Karena ketika itu adalah anak kesayangannya meninggal dunia dan Malik bin Dinar mampu bersabar atas ujian tersebut. Walaupun di awal-awal musibah dia memberontak, marah kepada Allah, marah kepada Tuhan yang mengambil anak kesayangannya. Akan tetapi dia bisa ikhlas lama-kelamaan. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, mudah-mudahan bisa ketemu nanti lagi di surga. Amin, amin. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Karena anak tersebut jadi pelayan-pelayan di surga. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama Mas Sony. Jamaah ini guru-guru kita akan tetap berdiri di sini karena akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk. Nah, jamaah, maaf ya saya batuk. Ini yang dicariin jodoh siapa, Iya, yang batuk saya yang siapa? deg-degan jadinya. Iya. Jamaah, jangan kemana-mana nanti akan dijawab lagi nih sama guru-guru kita pertanyaannya. Tapi saya mau nanya dulu sedikit sama Ustazah Lulung. Ustazah, sebenarnya kenapa sih orang tua ngerasa kalau jodoh yang kita punya itu kurang baik? Itu tahu dari mana kalau jodoh yang kita punya itu kurang baik coba? Nah itulah hebatnya orang tua. Makanya jangan suka ngelawan sama orang tua. Aduh. Karena orang tua tuh paham banget. Galak, Minggir, potong, minggir. potong aja, Lalu kok Jadi jadi- itu. jadi saya yang dimarahin? Potong aja jawabannya. Ini galak banget yuk. Potong aja lah. Udah nanti aja deh nanti aja. jamaah. Iklan Jamaah aja, jangan iklan, kemana-mana iklan. ya. Setelah yang satu ini ya jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Galak banget.